Iya. Enggak baru. Satu komposisi yang sudah lama ya, sudah lama. Saya sendiri juga sudah lama tidak mendengar satu komposisi ini, The Go Go Dolls dengan Iris. Satu komposisi yang memang terinspirasi ataupun juga dibuat untuk soundtrack dari film City of Angels, dibintangi oleh Nicolas Cage, menceritakan seorang malaikat atau
malaikat yang turun ke bumi dan jatuh cinta dengan manusia. Tapi nama Iris sendiri kawan, ini ternyata terinspirasi oleh penyanyi country namanya Iris the Man, yang memang vokalisnya Goo Goo Dolls yaitu Zenzik ini fans sama Iris the Man ini. Itu tadi kawan, Goo Goo Dolls dengan Iris. Sekarang ya jam 1 kawan. Sekarang ada saya dan Puswada yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Lanjut di program Kelana Kota Suara Surabaya. Sudah ada kawan yang sambung lewat audio call WA ini, WhatsApp call ya. Saya sapa dulu. Halo Suara Surabaya. Halo, Mas Arif. Halo, monggo Pak Haryadi ya. Mas, ini aku barusan lihat dari AM 83800 dari Malang arah Surabaya. Barusan aja. Ada apa Pak? Laka. Oh Laka, apa ini? Tergandeng. Kayaknya ditabrak dari belakang sama mobil L300 di depan putih, tapi kayaknya dikeluarkan itu. Oh, berarti totalan ya, ditabrak dari belakang gitu ya? Kalau Halo? kayaknya masih kejepit, posisi masih di tengah. Oke, baik. Kilometer berapa tadi Pak? Bisa diulangi Pak? 800 yang mau mendekati rest area, yang mau keluar pintu ke arah Kloso. Oke, 83 800 arah Malang ya? Arah Malang ya? Surabaya. Oh, arah Surabaya ya? Malang, dari Malang arah Surabaya. Baik, kami sampaikan petugas Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Hati-hati Pak ya. Ya. Baik, itu tadi kawan Pak Haryadi aku lagi menginformasikan untuk Anda yang mungkin melintas ya di sekitaran tol Malang arah Surabaya kan 83 itu berarti Ada apa sih, Bos? sekitaran Malang. Kamu yang ngasih yang kakak juga kok. Sari. Itu ada Kakak apa kok? kecelakaan. Itu awal kawan ada Habis yo, liatin kakak. truk trailer dari belakang. Tadi masih belum ada petugas, dan untuk informasi Ya, kamu jajan yang kakak terbaru malah ini jalan dia juga Dewi. masih kurang tahu ya ada korban atau tidak. Halo, selamat siang Suara Surabaya. Selamat siang Mas Rizka ini, betul? Tadi Ya kamu jangan sembarangan. jalur lumayan lancar. Jadi tambah informasi untuk yang kecelakaan untuk aku putih sama berkandang ke arah Surabaya di tol sebelum Awang tadi ya. Itu sudah dapat petugas kok. Oh, sudah dapat Mobil petugas? Delek. Oh, oke. Nah, dia sudah masang lampu-lampu kalau kecelakaan kemarin. Oke, itu lalu lintasnya gimana? Ada antrian kah Pak? Belum Masih belum ya? baru kok sepertinya. Oke. Terus untuk pengemudi lumayan sepulas, rambutnya agak berubah saya tapi kejepit. Oh, oke. Baik. Ya kamu Baik Pak, tapi sudah ada petugas ya. Semoga segera Di dilakukan. daerah tadi bukan medis. Oke, baik Pak. Ini sekarang saya mana Mas Rizka ini? Saya ini arah pulang dari pulang kirim telur ini. Sudah nyampe Pasir lah, di sini Mendung. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas Rizka ya. Selamat siang. Yo. Ya, ternyata sudah ada petugas kawan. Mungkin kawan-kawan kalau daerah sana itu Desa Marga masih. Petugas tol yang jelas ini sudah ada di lokasi. Kilometer 83800 informasinya ya. Ini kecelakaan antara mobil L300 pickup yang menabrak truk gandeng atau truk trailer tadi. Ini juga mungkin Anda ada yang melintas di daerah sana, ini bisa di foto ya atau video ya, sekaligus situasi di sana ini seperti apa. Pak Rahmat Saleh, ini Jalan Ambengan ditutup udah semingguan, ada pengerjaan box culvert tapi progresnya baru 100 meter yang dikerjakan.
Pekerjaan hanya 4 sampai 5 orang, ini sangat lambat. Pak Ahmad Taufikur Rohman, ini Bupati Mojokerto, sekarang sedang mengadakan pembina TIK remaja di Kecamatan Bragu. Wah, enak ya kalau nonton seperti ini tuh, kayak adem gitu. Pemimpinnya dekat sama rakyatnya. Ibtu Guntur, terima kasih. Waru arah Perak lancar. Kita geser dulu kawan ke ruang gatekeeper untuk menyimak catatan lintas. Flash News. Gong Republik Dominika dan Andorra jadi dua negara selain Curacao yang bias menggagalkan usaha timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA periode September, dan di kondisi itu sesuai perhitungan laman footballranking.com melihat hitungan posisi peringkat. Demikian Flash News dipersembahkan Citycon. Panel lantai Citycon, solusi membangun lantai 2 lebih cepat dan efisien. Kunjungi cityconindonesia.com. Berbagi cerita bisa dilakukan melalui media apa saja. Apalagi hadirnya teknologi bercerita jadi makin mudah. Media berbagi cerita yang saat ini sedang ngetren adalah podcast. Meskipun podcast sendiri bisa dibilang bukan hal yang baru, tapi tetap saja banyak peminatnya. Aulia Anugrah Intani salah satunya yang menghadirkan podcast Titik Jeda, di mana para pemburu beasiswa S2 bisa bertukar cerita. Jadi awal mula bikin podcast itu sebenarnya di tahun 2018 aku tuh udah mulai coba buat daftar beasiswa. Cuma akhirnya di 2018, 2019 hingga akhirnya di tahun 2020 aku tuh masih gagal buat daftar beasiswa. Dan pada saat itu aku bertemu dengan Afifah, yang mana Afifah ini tuh pengen banget bikin sebuah project dan salah satunya adalah podcast. Akhirnya dari situ aku coba untuk pelajari podcast itu gimana kerjanya, ada feedbacknya atau enggak, atau seperti apa cakupannya gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat podcast. Jadi posisinya di 2020 aku dan Afifah membuat podcast Titik Jeda ini. Sebenarnya kita bingung ya untuk bikin podcastnya itu lebih mengarah kepada apa, karena awalnya kita tuh maunya bisnis. Cuma karena circle kita itu bukan circle anak bisnis, akhirnya kita memutuskan bahwa ada yang se-circle aja sama kita. Nah akhirnya aku dan Afifah pada saat itu memang sedang mencari beasiswa dan concern dan pendidikan. Kami memutuskan untuk membuat podcast Titik Jeda yang membahas mengenai bagaimana memperoleh beasiswa dan seperti apa struggle-struggle dalam memperoleh beasiswa. Kejarlah ilmu sampai negeri Cina rasanya bukan satu hal yang muluk. Aulia juga menyampaikan mengejar ilmu sampai di bangku perkuliahan rata bukan mau di dalam atau di luar negeri sama baiknya. Tapi memang ketika di luar negeri pengalaman kita akan semakin bertambah. Nah, kenapa ke luar negeri? Sebenarnya di Indonesia itu udah cukup bagus ya untuk pendidikannya, dan sekarang ini bahkan kalau dilihat dari kamusnya dulu, UNER itu udah masuk dalam peringkat 400 di dunia gitu. Masih masuk dalam peringkat 400. Dan sebenarnya itu cukup untuk kita yang mau S2, dan asalkan memang bidang yang kita ambil sesuai gitu. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah ada beberapa bidang itu yang memang dia spesifikasinya, spesialisasinya itu tuh tidak tersedia di Indonesia. Cuma kalau misalnya adalah jurusan S2 untuk intellectual property law, hukum kekayaan intelektual, sebenarnya sudah ada di Indonesia, tapi itu masuk dalam kuliah sebuah jurusan gitu. Dari situlah awal mula saya berpikir untuk ini S2-nya perlu keluar negeri nih. Selain itu juga di luar negeri dengan waktu yang singkat 1 tahun, kalau di UK itu kita udah bisa dapat pengalaman study abroad ya, atau living abroad, yang mana pasti pengalamannya itu berbeda dengan kalau kita selama ini hidup di Indonesia gitu. Dan aku rasa dengan cuma 1 tahun itu tadi itu sudah cukup mengajarkan kita, dan udah cukup bikin kita kangen dengan Indonesia, dan kita bisa tahu potensi-potensi apa yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang. Jadi alasan untuk bisa S2 di luar negeri selain karena jurusan, juga karena pengalaman yang akan didapat, feeling yang akan didapat ketika kita bisa keluar negeri. Aulia bilang S2 memang bukan kewajiban, tapi tentang bagaimana kita menyesuaikan teori dan praktek. Yang penting kita berani bercita-cita setinggi langit dan mewujudkannya. Jadi sebenarnya cita-cita itu terserah apa mau jadi apa, dan tidak harus berpendidikan tinggi. Yang terpenting adalah kita konsisten, dan aku selama ini mendengarkan orang bilang jangan menyerah gitu kan. Untuk mencapai itu tuh sangat sulit gitu. Untuk tetap konsisten mengejar beasiswa, dalam hal ini cita-citaku untuk mengejar beasiswa
sendiri sana kita mau misalkan kita berenang. konsisten dan kita tetap percaya bahwa ada masanya kita akan dapat cita-cita kita apapun yang terjadi, percaya atau enggak itu pasti akan terwujud secepat mungkin gitu. Jadi intinya konsisten dan jangan menyerah sama kegagalan. Saya Aulia Inzani, founder Titik Jeda Podcast untuk Muda Luar Biasa Suara Surabaya. Muda Luar Biasa dipersembahkan Suara Surabaya. Selamat siang mungkin untuk Anda yang masih ada di luar mencari makan siang. Masih bingung ya kadang-kadang gitu kalau lagi wah udah masuk waktunya makan siang, makan apa ya enaknya. Kalau Mbak ini makan siangnya enaknya kali ini Tadi yang pengen yang berkuah-kuah gitu ya. berkuah siang-siang kuah-kuah ini. Oh iya dong, nggak apa-apa. Keringetan. Lebih fresh gitu. Lebih fresh ya. Tadi pengennya sayur. Nah ini Oh. sayurnya jarang ini, sayur bubur. Tahu nggak pernah makan? Pernah. Ah, Sayur itu. bubur yang kuning gitu ya. Ya. Santan. Ya kuning bisa, putih bisa, dibuat santan putih gitu aja bisa. Tapi nggak perlu yang kental gitu, yang encer aja. Sama tahu tempe, sama ikan itu enak banget. Sambal sama kerupuk. Iya dong. Udah. Terus, gitu. Mungkin itu pilihan ya nanti siang. Ada yang belum makan siang pengen cari sayur bobor, monggo dicari. Oh, silakan. Wah, enak. Ya, Mas Mas. Febri, tadi mau cerita tentang kehilangan, nanti mungkin sambung langsung. Oh, Pak silakan. Darmaji yang kehilangan STNK motor Honda Vario tahun 2014 L3584PZ. Atas nama Lutfi warga Bogor, tolong dibantu oleh yang menemukan. Pak Fatoni tol Waru arah Perak merambat, banyak yang lihat nangka itu ya. Kecelakaan iya. itu. Kalau kawan juga mungkin baru dengerin SS sudah pas kok merambat 6200 ya. Ya 6200 lokasinya. 6200 siap. Lalu dari Pak Roni di tol KM 6200 nih dari Waru Perak ya. ya itu sudah mulai mencair kok memang. Oh, Pak Elfran ini dari tol Romo arah Tandes ada besi lonjoran jatuh dari truk dari kanan posisinya 6400 Gresik arah Surabaya. Ini kawan-kawan dari tol Margabumi ya yang punya kewenangan. Lalu Pak Suwantoro Rudi menemukan STNK di Setra Menganti, STNK mobil Grand Divina W1572XT atas nama Hari Triwidodo. Ini kalau ada mungkin yang mendengar. Kalau Pak Rizka, Pandaan Malang lancar, laka di tol L300 tadi sudah ada patroli tol. Oke, terima kasih untuk informasi yang Anda tambahkan. Ke mana ada dulu yang ditambahkan? Iya, informasi sebentar yang di WA udah dibacain. Oh, separuh. Di WA separuh ini, masih belum. Saya yang ke 99 juta yang saya Silakan. terima dulu aja ya. Ah, Ini ada informasi dari Mbak Nanda yang menyampaikan Dari Mbak kalau Nanda. PJTL yang depannya Ciputra Road dan juga Universitas 45 itu yang dari depannya Universitas 45 lampunya tuh nyala tapi suaranya padam jadi nggak bunyi. Oh, iya. Nah tadi pas nyebrang itu mobil-mobil itu juga kaget gitu tiba-tiba kan Mbak Nandanya lagi nyebrang. Loh, kok terus aja gitu iya mobilnya meskipun kan? lampunya nyala tapi kan orang-orang biasanya kan notisnya pakai suara Suara ya. juga, iya. Gitu. Nanti mungkin bisa dicek sama kawan-kawan dari Dishub. Dishub ya? Boleh. Pak Riyadi dari tol Malang ke Surabaya tadi sudah di udara kan tadi ya? Sudah. Ada kebakaran, Ada kecelakaan. kecelakaan. Ada kecelakaan tadi sudah dimonitor juga sama kawan-kawan dari Senkom Pandaan Malang. Lalu Pak Asbohan yang pembebasan PKB 10% itu yang katanya Bu Hovifah untuk mitra sama ojol lah. Kenapa taksi online-nya kok enggak? Lalu ada Mas sebentar, Mas sudah, Pak Wiono ini menanyakan mungkin ada kawan-kawan yang punya pengalaman ya. Jadi Pak Wiono ini saudaranya tuh beli sepeda motor inden dari bulan Mei sampai hari ini. Pihak dealernya itu bilang katanya unit mau dikirim, tapi ada perubahan harga on the road. Jadi tambahan harganya ini kurang lebih sekitar 400 ribuan lebih. Belinya itu di salah satu dealer di Gunung Sari. Yang ditanyakan Pak Wiono, apakah memang betul harga on the road itu bisa berubah? Soalnya kan pihaknya atau saudaranya Pak Wiono itu sudah bayar sesuai dengan harga on the road di bulan Mei ya, karena kan itu inden dulu ya. Tapi sekarang barangnya ready disuruh nambah kurang lebih 400 ribuan lebih menyesuaikan harga on the road yang sekarang. Apakah betul seperti Mungkin ada yang tahu ya. Iya, untuk kendaraan-kendaraan itu inden saya nggak pernah sih.
Iya. belinya langsung yang ada di Yang ready stock. di stok. Iya, sisa-sisa nggak apa-apa lah, Biasanya pokoknya kalau bisa yang dipakai toko Inden dulu. itu kan warna atau Ya, apa, tipe Oh, biasanya. mungkin ada yang tahu bisa dibantu ya Pak Wiono, semoga Pak Wiono juga masih mendengarkan. Baik. Pak Roni tadi menginformasikan, sudah disampaikan. Yang di WhatsApp lagi Arif ya, ini yang di WhatsApp dari Bu Lestari, terima kasih. Ini suaminya Bu Lestari kehilangan handphone ya Bu, nanti boleh telepon Silakan, Bu. ke 99 juta supaya lebih lengkap, tapi ini saya baca saja sekilas. Kehilangan Samsung A21s, hilangnya di sekitar perumahan Mentari Bumi Sejahtera. Lalu ada Mbak April Comment Center menginformasikan ada, mohon maaf ya, ini informasi awal penemuan jenazah perempuan yang mengapung di sebelah timur pintu air Jagir. Petugas dari BBBD, PMI dan juga Posko Terpadu Selatan sedang menuju ke lokasi. Oke. Pak Bara, untuk tol Gresik lancar, exit Margomula juga lancar. Untuk yang aksiden trailer di tol tidak terpengaruh ya dengan kemacetan karena posisinya itu di jalur rumput. Cuma ada perlambatan, kayaknya pada pingin lihat aja. Lalu Pak Guntur tadi arah ke Perak nggak ada masalah, semuanya lancar. Oke, terima kasih untuk informasi yang Anda tambahkan ya. Ini yang dari kawan-kawan komentator. Mbak April, ini kami tunggu update-nya ya. Infonya ada penemuan jenazah perempuan. Ini sudah mengapung di timur pintu air Jagir. Ini petugas sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi. Kemana ada lagi ya? Iya, tambahan lagi, ini tadi Pak itu Ali Fauzi sudah dibongkar belum? Sudah. Oh sudah ya? Kenapa ya? Oke. Nah, Mas Arif Putra ini Kenapa itu? membantu juga untuk kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang ada pencairan BSO itu loh, Rif. Oke, iya. Nah, kata Pak Arif gini, katanya Pak Ari, iya. setahu Pak Ari tergantung dari kebijakan bank masing-masing. Kalau di Bank BRI itu katanya dibantu sama satpam setempat, dan di data ada yang bisa dilayani langsung pencairan. Kalau misalkan sampai ngantri ya mungkin karena banyak yang harus dilayani dari pencairan BSU. Mungkin bisa mencari cabang lain yang tidak terlalu ramai saja. Siap, terima kasih ya. Itu tadi untuk Anda. Memang tadi ada yang bertanya, ini BSU seperti apa teknisnya. Saya ke penelpon dulu yang sudah ada di line 2. Halo, Suara Surabaya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas. Dengan siapa saya? Mahesa Pandi, Mas. Oh, Pak Mahesa, baik. Ya, tadi saya tadi makan siang di Jalan Sayur itu. Loh, makan siang apa ya? Pemarah. Demak, terus tembok itu lancar. Terus mau masuk ke PG Danten itu lampu merahnya kan cepet ya, jadi panjang ini. Oh, dari Kayaknya dari mana ini tadi? Dari mana? Dayu. Purwodadi itu. Itu habis makan siang. Terus aku tadi dengar mau komen masalah itu loh, Pak. Apa? OTR penambahan 400 itu. Iya. Apakah memang ada kayak gitu? Memang nggak ada ya? Ya memang ada. Jadi menyesuaikan harga Ya, bulan waktu datang betul. gitu ya? Iya, betul. Jadi itu kan karena biaya BBM naik. Oh, penyesuaian juga Operasional. ya? Mobil itu naik itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Iya. Itu masih 400 enteng. Ya, motor soalnya Pak. Motornya motor. Kalau motor naik 5 juta, wah kerasa itu Pak. Ya saya kan khusus di divisi otomotif juga. Oh, oke Pak. Jurusan leasing saya. Iya. Berarti itu memang Ya, ada ya? Memang bisa ada. ya naik OTR itu ya? Ya, Oh, menyesuaikan. Baik. Baik Pak Mahesa, terima kasih ya. Baik Pak, hati-hati Pak. Ya, tadi Pak Mahesa itu yang tadi tanya untuk harga kendaraan jika Anda inden, mungkin inden bulan ini, terus datangnya mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, jika ada kenaikan harga on the road-nya, misal bulan depan Oktober atau November sudah naik, itu menyesuaikan harga yang ada di bulan November. Halo, selamat siang, Suara Surabaya. ya, selamat siang Selamat siang, saya dengan siapa? dengan Bapak Denny. Pak Denny, silahkan Pak Denny.
Baik. Saya mau informasikan kondisi lalu lintas. Saya dari Surabaya mau ke Besuki. Nah ini setelah di jalan Probolinggo. Probolinggo. Mau ke Keraksaan ya. Oh, dari ini berarti dari arah barat ke timur ya? Betul, saya dari Surabaya mau ke Besuki. Itu ada laka tunggal. Ada laka tunggal, apa ini? Iya, truk itu, truk muat kardus itu. Muat apa? Muat kardus. Muat kardus. Iya, tadi terguling, tadi memakan satu jalur arah Probolinggo ke Surabaya. Ini truknya truk apa ini? Truk wingbox atau bak? Bukan, atau kentol ya. Oh, truk kecil ya? Iya, kan kentol, jadi kita ada 2 petugas mengatur lalu lintas. Oh, oke, sudah ada petugas ya. Tapi lalu lintasnya ini enggak? Lalu antri enggak? lintasnya ya tersendat waktu di posisi panggungnya itu karena kan kita yang di Surabaya itu ada berdiri. Pas ya, Pak Denny tadi. Tapi informasinya ada kecelakaan di Surabaya arah Probolinggo, tepatnya di Keraksaan. Sebelum ke line 2, saya geser dulu ke ruang motor untuk menyimak catatan lintas. Flash News. Gawang Charlie Savage, gelandang 19 tahun dipromosikan Erik ten Hag, manajer Manchester United, ke tim utama. Jam bermain Savage di tim U21 MU dipetasi supaya bisa fit latihan bersama tim utama. Demikian Flash News dipersembahkan Citycon. Panel lantai Citycon, solusi membangun lantai 2 lebih cepat dan efisien. Kunjungi cityconindonesia.com. Halo, selamat siang, Suara Surabaya. Ya, siang. Siang, saya dengan siapa? Ya, dengan Jovan. Oh, Pak Jovan, silakan. Monggo. Ya, nggak ngomongin informasikan aja. Keluar dari Citraland yang ke Unesa sama ke National Hospital. Oke, gimana di sana? Ada galian. Ada galian? Iya, ada pekerjaan. Kayaknya gorong-gorong. Oh, box culvert ya? Jadi ada karena ada satu tol diesel. Jadi mereka bongkar trotoarnya itu terus dimasukin ke tol diesel gagalnya. Yang bikin macet kalau dieselnya ini ya, pasti makan badan jalan kan itu. Betul, melintang sebelah. Jadi kalau mau keluar dari Citraland mending lewat lontar lah, kayaknya lebih baik. Oke, lontar ya. Aku udah ini sudah lepas ya? Udah pakai PTT, udah ramai lancar. Ramai lancar. Baik. Mengenai bapak tadi yang nanya soal beli motor inden bulan Mei. Oh iya, on-the-road-nya ya? Betul. Itu saya bukan on-the-road ya. Bagaimana itu? Menurut pengalaman saya ya, saya pernah beli motor ya, merek Y lah. Iya. Tapi saya info dulu banyak sama salesnya. Bagaimana itu? Misalnya beli motor 35 juta misalnya. Nah, waktu saya bayar itu kayaknya bulan 4. Motornya itu tunggu 3 bulan, Juli baru keluar. Nah, saat motor keluar kan baru STNK-nya ditetapkan. Ternyata pajaknya itu udah naik saat pengurusan STNK. Iya. Nah, jadi disesuaikan harga pajaknya ya, BNPB. Oh, mungkin Itu jadi 35 Pak. Tambah pajak yang kemarin kita 700. Jadi 400.000 itu menurut saya wajar. Iya. Itu perubahan pajak juga bisa berarti ya? Iya. Karena waktu kita beli motornya itu kan belum ada STNK-nya. Iya. Apalagi inden kan? Apalagi inden kan? Berarti belum masuk CD. Betul. Ketika motornya ready, STNK-nya diurus, ternyata pajaknya udah naik. Jadi kita mesti bayar CD-nya. Jadi bukan kasus karena forumnya nakal atau apa gitu lah ya. Baik. Cuma mungkin kurang komunikasi. Kalau saya dulu langsung dikasih tahu sama salesnya. Kalau beli sekarang, nanti kalau ada perubahan harga pasti bayar. Gitu belum. Jadi kan kita udah ngerti. Baik. Gitu deh. Baik Mas Jovan, terima kasih ini informasinya ini. Saya juga baru tahu. Baik Mas Jovan, turun ya. Hati-hati Mas Jovan. Bye. Yo.
Mas Jovan ya, itu kalau yang tadi ada perubahan harga outlet, tapi kalau Mas Jovan ini ada kasus pengalamannya Mas Jovan sendiri, itu perubahannya karena pajak yang berubah. Jadi belinya inden 3 bulan kemudian harga pajak ini berubah, ya wajar ya, karena waktu inden itu barang kan belum ada di sini. Jadi untuk pajaknya juga masih belum ada terdaftar SNK-nya. Ke Mbak Nanda dulu. Iya, Pak Adi ini juga sama. Kalau Mas Adi yang OTR itu ya. Jadi untuk harga OTR motor mengikuti pada saat turun. Jadi DP atau lunas pada saat inden itu harganya tidak mengikat. Soalnya Mas Adi juga pernah kerja di dealer salah satu brand motor selama 2 tahun juga ya, Matur nuwun. Semoga Pak Wiono yang tadi menanyakan bisa terjawab ya dari pengalaman dan juga kawan-kawan yang sudah memberikan bantuan. Semoga masih monitor Pak Wiono. Jadi sebenarnya nggak masalah itu ya. Kalau misalkan mau diambil ya monggo. Baik. Nanti kalau misalkan ada kayak suruh bayar harga selisihnya, nggak apa-apa, bayar aja kalau memang itu kendaraan yang diinginkan. Itu bener ya. Bener. Jadi bukan nggak apa-apa. bukan itu gimana. Yang terakhir tadi Pak siapa? Pak Jovan ya? Mas Jovan ya, mungkin kurangnya komunikasi antara betul. Marketingnya, pihak salesnya, sama konsumennya. Itu mungkin harus dikomunikasikan kepada konsumen. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Sidik juga, matur nuwun. Nanti soal OTR tadi sudah terjawab semuanya. Lalu Pak Hengki, terima kasih juga tadi menambahkan soal Mbak Aini. Lalu Bu Patricia, oh iya, ini kan yang UNESA tuh macet kan tadi? Iya. UNESA yang arah ke mana ini Citraland arah ke UNESA. Karena ada pengerjaan kan, gorong-gorong itu di kiri jalan kata Pak Jovan tadi. Lah ternyata katanya Bu Patricia kan tadi disarankan mau lewat lontar aja. Lontarnya 2 arah udah macet. Waduh, sama aja. Jadi lontar 2 arah pada merambat ya. Iya, baik. Jadi untuk Anda mungkin yang keluar Citraland atau arah masuk ke Citraland dari UNESA mungkin itu hindari dulu ya. Ini mau lewat lontar, mau lewat UNESA. Ini ternyata sama macet. Ya, ke Mbak ini. Ke Mbak ini dulu. Bisa ya? Silakan. Bu Aini. Oke, Bu Evelyn ini baru saja menemukan barang ya di depan toko buku online Dharma Husada. Ini masih disimpan 3 bungkus kotak putih gitu ya. Kelihatannya kolagen. Ini kalau di rupiah kan mahal juga loh. Dia mungkin ada yang jatuh ya, kasihan, disimpan oleh Bu Evelyn. Di mana tadi, Bu? Di depan toko buku online Dharma Husada. Oh, PT BMO Dharma Husada. Mungkin ada yang punya, bisa menghubungi gatekeeper. Kawan, demi masa depan yang cerah bagi putra-putri Anda, pastikan mereka mendapatkan pendidikan berkualitas hanya di Sincung School. Sekolah yang menerapkan 3 bahasa berbentuk Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Ini hadir di area timur dan barat Surabaya, kawan. Proses penerimaan siswa baru telah dibuka ajaran 2023-2024 mulai 12 September sampai 22 Oktober 2022. Sincung School siap bertumbuh bersama putra-putri Anda mulai jenjang playgroup, kindergarten, primary, secondary, dan juga pre-university. Mari hadir dan saksikan juga berbagai performa talenta, games, dan masih banyak lagi aktivitas seru lainnya pada Open House Sincung School di Pakuwon City. Ayo bergabung pada puncak kegiatan tanggal 22 Oktober 2022 juga di Sincung School Pakuwon City. Info lengkapnya klik www.sincung.sch.id atau sosial media dengan follow Instagram official @sincung.school. Untuk Anda mungkin yang ada di Jemur Sari, tadi saya melihat kamera kawan-kawan di sub itu tadi sempat diputar ya. Kalau ternyata yang di Jemur Sari ini untuk yang mengarah ke Ahmad Yani arah ke Waru itu ternyata cukup lancar. Hanya tadi memang sempat tersendat di traffic light Taman Pelangi, tapi setelah itu lepas itu insya Allah lancar. Karena memang yang di Taman Pelangi ya sedikit crossing ya. Memang waktu kalau misalnya ada dari Jemur Sari mau belok ke kanan Ahmad Yani masuk kota itu kan pasti agak rebutan sama dari arah yang Ahmad Yani menuju ke Waru. Ini juga terlihat, ini sedang saya munculkan ya,
di Visual Radio Suara Surabaya Mobile, aplikasi Suara Surabaya Mobile, ini ada mobil polisi dan juga ada 2 mobil van ini sepertinya. Ada Elf dan juga Microlab, ini sepertinya angkutan kota ya, yang berhenti di sisi kiri Jalan Ahmad Yani. Beberapa titik kepadatan tadi juga terpantau sekitaran Unesa, Citraland, terus juga ada di Lontar. Ini mungkin yang ada yang masih ada di daerah barat sekitarnya. Ada hindari dulu Lontar, Citraland, Unesa. Pak Hengki, wah Pak Hengki ini tadi menanggapi Mbak Aini, siang-siang seperti ini makan sayur bubur plus tahu goreng, sambal terasi, iwak kotoan. Nah, itu iwak kotoan itu sederhana tapi mantap ini. Minumnya es degan. Kalau seperti itu nasinya udah banyak, ikannya sudah banyak, lauknya sudah banyak, terus minumnya es degan. Wah, ini kenyangnya awet ya. Pasti awet sampai malam hari ini biasanya. Setelah ini akan ada Emma Rahmawati ya yang akan bertugas untuk menemani Anda di Kelana Kota. Sekarang saya Arif Kuswardaya akan geser dulu, tapi sebelumnya ini ada satu komposisi yang pastinya akan menemani Anda dalam perjalanan. Ini ada Noah dengan Yang Terdalam.